Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dan dihindarkan wabah penyakit yang saat ini melanda. Di sini saya, Ahmad Basuki, seorang mahasiswa Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan NIM 1805520086 ingin menjelaskan tentang pengujian surat berharga dan aset tetap untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah praktik audit yang diampu oleh dosen Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AK MM CA CPA. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperlihatkan sedikit sejarah atau profil dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Semoga menikmati. Selamat datang di Universitas Tikubang Semarang. Tahukah kamu, Universitas Tikubang Unisbank Semarang yang berlokasi di Ibu Kota Jawa Tengah merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Tikubang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta berbasis entrepreneurship. Saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Fakultas dan program studi di Universitas Tikubang Semarang adalah sebagai berikut. Fakultas Teknologi Informasi dengan program studi S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika. Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan. Fakultas Hukum dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Fakultas Pariwisata dengan program studi D3 Perhotelan. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya dengan program studi S1 Sastra Inggris. Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Industri. Program Pasca Sarjana dengan program studi Magister Manajemen, Magister Science. Dengan jalur peminatan Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen SDM, Manajemen SDM Pendidikan. Program Profesi Akuntansi, bergelar akuntan, beregistrasi negara dari Departemen Keuangan. Ayo, bergabunglah bersama Uun, Anis, dan Bambang menjadi mahasiswa Unisbank. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa datang langsung ke kampus Mugas atau kampus Kendeng. Kamu juga bisa mengakses website resmi Unisbank Semarang di www.unisbank.ac.id. Ayo, kuliah di Unisbank Semarang. Langkah pasti jadi sarjana dan wirausaha. Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Universitas Teguh Bang Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik
dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara kreatif entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Begitulah sedikit cuplikan dari sejarah atau profil dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kasus yang pertama, PT Putri Salsabila dengan konfirmasi investasi yang tertanggal pada 31 Desember 2018. Sesuai dengan surat yang kami terima dari PT Putri Salsabila, dengan berikut ini kami informasikan secara rinci dengan transaksi yang telah kami lakukan dengan Putri Salsabila selama tahun 2018. Pada tanggal 5 Januari dengan pembelian atau penjualan 65.450 lembar saham PT Savero dengan harga 497.420.000 dengan book fee 497.420, dan pada tanggal 12 Januari dengan pembelian atau penjualan 75.500 lembar saham PT Savero dengan harga 573.045.000 dan dengan brokerage fee 750.000. Pada tanggal 20 Januari dengan pembelian atau penjualan dengan lembar saham sebesar 95.250.000 lembar saham PT Savero dengan harga 727.710.000 dengan brokerage fee 952.500. Dan pada tanggal 6 Februari dengan pembelian atau penjualan sebesar 158.950 lembar saham PT Savero dengan harga 1.215.967.500 dengan brokerage fee sebesar 1.215.968. Dengan 6 Februari dengan pembelian atau penjualan sebesar 65.350 lembar saham PT Savero dengan harga 499.600.500 dengan brokerage fee sebesar 653.500. Pada tanggal 6 Maret dengan pembelian atau penjualan sebesar 98.550 lembar saham PT Savero dengan harga 743.067.000 dengan brokerage fee
sebesar 985.500. Dan pada tanggal 7 Juli dengan pembelian atau penjualan sebesar 155.550 lembar saham PT Savero dengan harga 1.159.957.500 dengan brokerage fee sebesar 1.189.958. Dan pada 5 Agustus dengan pembelian atau penjualan sebesar 112.500 lembar saham PT Riki sebesar harga yaitu 956.250.000 dengan brokerage fee sebesar 5.625.000. Dan pada 20 Agustus dengan penjualan sebesar 157.500 lembar saham PT Riki diperoleh dengan harga 1.323.000.000 dan dengan harga brokerage fee sebesar 1.323.000. Dan pada 10 September dengan pembelian 95.250 lembar saham PT Riki dengan harga 814.387.500 dan dengan harga brokerage fee sebesar 4.762.500. Dan pada 15 September dengan pembelian 80.000 lembar saham PT Riki dengan harga 688 juta dan dengan harga brokerage fee sebesar 4 juta. Dan pada tanggal 20 September dengan penjualan 166.250 lembar saham PT Riki dengan harga 1.437.500 dengan harga brokerage fee sebesar 1.421.438. Dan pada 28 September dengan pembelian sebesar 15.500 lembar saham PT Riki dengan harga 133.735.790 dengan harga brokerage fee sebesar 339.210. Nilai yang tercatat pada surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi yang tertanggal pada 31 Desember 2017 sebagai berikut. Dengan emiten PT Riki Tbk dengan 75.000 lembar yang diperoleh biaya sebesar 615 juta. Dan yang kedua PT Savero Tbk 115.300 lembar yang dengan biaya perolehan sebesar 876.280.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Nilai wajar saham pada PT Riki 7.600 per lembar dan saham PT Savero 8.400 per lembar. Dengan dimintai melakukan pengujian surat berharga yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi pada neraca pada yang tertanggal pada 31 Desember 2018. Dan diminta yang pertama untuk menemukan salah saji pengakuan dan pelepasan transaksi surat berharga yang diselesaikan dengan kertas kerja audit yang dengan asumsi metode FIFO dan harus disertakan dengan perhitungan untuk kolom pembelian dan pelepasan. Dan yang kedua dengan menyelesaikan kertas kerja audit keuntungan atau kerugian pelepasan surat berharga. Perhitungan pada PT Savero yang tertanggal pada 1 Januari 2012 dengan saldo awal sebesar dengan jumlah lembar sebesar 115.300 dengan harga 7.600 dan jumlah 876.280.000.
Dan pada tanggal 5 Januari dengan penjualan sebesar 65.450 dengan harga lembar sebesar 7.600 dengan jumlah penjualan sebesar 497.420.000 dan saldo pada jumlah lembar pada tanggal 5 Januari sebesar 49.850 dengan harga lembar 7.600 dan jumlah pada saldo pada 5 Januari sebesar 378.860.000 dan pada tanggal 12 Januari dengan pembelian sebesar 75.500 dengan harga lembar 7.590 dengan jumlah sebesar 573.045.000 dan pada saldo pada 12 Januari yaitu sebesar dengan jumlah lembar 49.850 dengan harga lembar sebesar 7.600 dan total saldo tersebut sebesar 378.860.000 dan saldo yang kedua pada tanggal 12 Januari yaitu dengan jumlah lembar 7.500 dengan harga 7.590 dan total sebesar 573.045.000 dan pada tanggal 20 Januari dengan pembelian sebesar jumlah lembar 95.250 dengan harga lembar yaitu 7.640 dan total pembelian sebesar 727.710.000 dan dengan saldo pada 20 Januari yaitu sebesar dengan jumlah lembar sebesar 49.850 dengan harga 7.600 dan dengan total saldo yaitu sebesar 378.800 dan saldo yang kedua yaitu sebesar dengan jumlah lembar 75.500 dengan harga lembar 7.590 dengan total yaitu sebesar 573.045.000 dan saldo yang ketiga yaitu sebesar dengan jumlah lembar sebesar 95.250 dengan harga lembar sebesar 7.640 dan total 727.710.000 dan pada 6 Februari dengan penjualan sebesar 49.850 dengan harga lembar sebesar 7.600 dan pada total penjualan sebesar 378.860.000 dan jumlah saldo pada jumlah lembar yaitu sebesar 61.650 dan pada harga lembar 7.640 yaitu total saldo sebesar 471.006.000 dan penjualan yang kedua pada tanggal 6 Februari sebesar 75.500 dan dengan harga lembar sebesar 7.590 dan total yaitu sebesar 573.045.000 dan pada penjualan yang ketiga sebesar 33.600 dengan harga lembar 7.640 dan pada totalnya yaitu sebesar 256.704.000 pada tanggal 6 Februari dengan keterangan pembelian yaitu sebesar
65.350 dengan harga lembar sebesar 7.590 dengan total menjadi 496.6.500 dengan saldo pada 6 Februari yaitu sebesar 61.650 dengan harga lembar yaitu sebesar 7.640 dengan total 471.006.000 dan yang kedua dengan saldo 65.360 dengan harga lembar sebesar 7.590 dengan total sebesar 496.082.400 dan pada 6 Maret dengan pembelian dengan harga lembar yaitu sebesar 98.550 dengan harga lembar sebesar 7.540 dengan total pembelian yaitu sebesar 743.067.000 dengan saldo pada 6 Maret yaitu sebesar 61.650 dengan harga lembar sebesar 7.640 dengan total 471.006.000 dan saldo yang kedua dengan 65.350 dengan harga lembar 7.590 dengan total 496.006.500 dan saldo yang ketiga itu sebesar 98.550 dengan harga lembar 7.540 dengan total menjadi 743.067.000 dan pada tanggal 7 Juli dengan penjualan sebesar 61.650 dengan harga lembar 7.640 dengan total 471.006.000 dan dengan saldo 70.000 dengan harga lembar 7.540 dan dengan total saldo tersebut yaitu sebesar 527.800.000 dan dengan penjualan yang kedua sebesar 65.350 dengan harga lembar 7.590 dengan totalnya sebesar 496.006.500 dan penjualan yang ketiga yaitu sebesar 28.550 dengan harga lembar sebesar 7.540 dan totalnya sebesar 215.267.000 dan pada 5 Agustus dengan pembelian sebesar 32.000 dengan harga lembar sebesar 7.426 dan total sebesar 237.632.100 dengan saldo 70.000 dengan harga lembar 7.540 dengan total 527.800.000 dan saldo yang kedua yaitu sebesar 32.000 dengan harga 7.426 yaitu sebesar 237.632.000 dan total pada harga saham atau 366.650 dan total pada pembelian yaitu sebesar 2.770.460.600 dengan total penjualan yaitu sebesar 2.888.308.500 dan total pada saldo yaitu sebesar 765.043.200. Perhitungan pada PT Riki dengan
pada tanggal 1 Januari dengan saldo awal yaitu sebesar dengan jumlah lembar 7.500 dengan harga lembar sebesar 8.200 dengan jumlah 615 juta. Pada 9 Agustus dengan pembelian yaitu sebesar 112.500 dengan harga lembar sebesar 8.500 dan totalnya yaitu sebesar 956.250.000. Dan pada saldo 9 Agustus yaitu dengan jumlah lembar sebesar 75.000 dengan harga lembar yaitu 8.200 dan pada total tersebut yaitu sebesar 615 juta. Dan pada saldo yang kedua yaitu sebesar 112.500 dikali harga lembar saham yaitu sebesar 8.500 padat dan totalnya yaitu dengan 956.250.000. Pada 20 Agustus dengan penjualan yaitu sebesar jumlah saham yaitu 75.000 dengan harga lembar 8.200 pada totalnya yaitu sebesar 615 juta. Dan saldo pada 20 Agustus yaitu 30.000 dengan harga lembar sebesar 8.500 dan pada totalnya yaitu sebesar 255 juta. Dan penjualan yang kedua yaitu dengan 82.500 dengan harga lembar 8.500 dan pada totalnya yaitu sebesar 701.250.000. Pada 10 September dengan pembelian sebesar 95.250 dengan harga lembar sebesar 8.550 dengan jumlah 814.387.500. Dan pada saldo pada 10 September sebesar 30.000 dengan harga lembar sebesar 8.500 dan pada totalnya yaitu sebesar 255 juta. Dan saldo yang kedua yaitu dengan sebesar 95.250 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.550 dan pada totalnya yaitu sebesar 814.387.500. Dan pada 15 September dengan keterangan pembelian yaitu sebesar 80.000 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.600 dan totalnya yaitu 688 juta. Dan saldo pada 15 September yaitu sebesar 30.000 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.500 dan pada totalnya yaitu sebesar 255 juta. Saldo yang kedua dengan 15 September yaitu sebesar 95.250 dengan harga lembar sebesar 8.550 dan pada totalnya yaitu sebesar 814.387.500. Dan yang ketiga dengan 80.000 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.600 dan pada totalnya yaitu sebesar 688 juta. Dan pada tanggal 20 September dengan penjualan sebesar 30.000 dengan harga lembar sebesar 8.500 dan pada totalnya yaitu sebesar 255 juta. Dan pada saldo 20 September yaitu sebesar 39.000 dengan harga lembar sebesar 8.600 dan pada totalnya yaitu sebesar 335.400.000. Dengan penjualan yang kedua yaitu sebesar 95.250 dengan harga saham atau dengan harga lembar yaitu sebesar 8.550 dan totalnya yaitu 814.387.500. Dan penjualan yang ketiga yaitu sebesar 41.000 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.600 dengan totalnya 352.600.000. Dan pada tanggal 28 September dengan pembelian
sebesar 15.500 dengan harga lembar sebesar 8.628.000 dengan harga 133.734.000 dan saldo pada 20 September yaitu sebesar 39.000 dengan harga lembar yaitu sebesar 8.600 dan pada totalnya yaitu sebesar 335.400.000 dan pembelian yang kedua sebesar 15.500 dengan harga lembar sebesar 8.628 dengan total yaitu sebesar 133.734.000 dan total pada lembar saham yaitu sebesar 330.250 dan total pada pembelian yaitu sebesar 2.092.371.500 dan total pada penjualan yaitu sebesar 2.738.237.500 dan total pada saldo yaitu sebesar 469.135.790. PT Salsabila dengan surat berharga yang tertanggal pada 31 Desember 2018. Yang pertama dengan keterangan PT Savero dengan jumlah lembar sebesar 102.000 dengan saldo pada tanggal 30 Desember 2017 yaitu sebesar 876.280.000 dengan transaksi pembelian yaitu sebesar 2.777.460.600 dan transaksi pada pelepasan yaitu sebesar 2.888.308.500 dan saldo pada 31 Desember 2018 pada PT Savero yaitu sebesar 786.432.100 dan nilai wajar per lembar pada PT Savero yaitu sebesar 8.400 dan jumlah pada nilai wajar yaitu sebesar 856.800.000 dan yang kedua yaitu dengan PT Riki dengan jumlah lembar sebesar 54.500 dengan saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 615 juta dan transaksi pada pembelian PT Riki yaitu sebesar 2.552.371.500 dan transaksi pada pelepasan PT Riki yaitu sebesar 2.738.237.500 dan saldo pada tanggal 31 Desember 2018 pada PT Riki yaitu sebesar 469.134.000 dan nilai wajar per lembar pada PT Riki yaitu sebesar 7.600 dan jumlah pada nilai wajar PT Riki yaitu sebesar 414.200.000 dan jumlah pada saldo 31 Desember 2017 yaitu sebesar 1.491.280.000 dan total pada saldo 31 Desember 2018 yaitu sebesar 1.234.566.100 dan total pada nilai wajar yaitu sebesar 1.271 juta. PT Salsabila dengan surat berharga pada tanggal 31 Desember 2018 dengan tanggal 5 Januari surat berharga pada PT Savero dengan jumlah lembar yaitu sebesar 65.450 dengan harga perolehan sebesar 499.000
420.420.000 dan pada penerimaan kas yaitu sebesar 497.420.000 dan total pada laba atau rugi pada PT Saviro pada tanggal 5 Januari yaitu 0 dan pada 6 Februari dengan surat berharga PT Saviro dengan jumlah lembar yaitu sebesar 158.950 dengan harga perolehan 1.208.609.000 dan pada penerimaan kas yaitu sebesar 1.215.967.500 dan total pada laba atau rugi yaitu sebesar 7.358.500 dan pada 7 Juli PT Saviro dengan jumlah lembar yaitu sebesar 155.550 dengan harga perolehan yaitu sebesar 1.182.279.500 dengan penerimaan kas yaitu sebesar 1.180.957.500 dan total tersebut mempunyai laba yaitu sebesar 7.678.000 dan pada 20 Agustus dengan surat berharga dari PT Riki dengan jumlah lembar yaitu 157.500 dengan harga perolehan 1.316.250.000 dan ada penerimaan kas yaitu sebesar 1.323 juta dengan total laba yaitu sebesar 6.750.000 dan pada tanggal 20 September dengan surat berharga pada PT Riki yaitu dengan jumlah lembar 166.250 dengan harga perolehan 1.421.987.500 dan penerimaan kas 1.421.437.500 dan laba atau rugi yaitu sebesar 550.000. Jadi pada surat berharga ini PT Salsabila mengalami kerugian yaitu sebesar dengan jumlah total yaitu 550.000. Pada kasus yang kedua yaitu PT Salsabila Putih mencatat beban depresiasi pada tahun 2018 sebesar 309.908.647 dengan berikut ini tambahan aset tetap selama tahun 2018 di Kertas Kerja F1. Pada tanggal 26 Maret dengan pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dengan biaya perolehan sebesar 208.352.960 dan pada tanggal 27 Juni dengan Ford Life 25 feet tipe X dengan biaya perolehan sebesar 71.653.725 dan pada tanggal 28 Juni dengan 5 sepeda motor hiper tipe 125 dengan biaya perolehan sebesar 69.792.450 dan pada tanggal 20 Juni 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehan sebesar 22.222.200 dan pada tanggal 23 Juli dengan packing mesin dengan biaya perolehan sebesar 63.482.630 dan pada 24 September
dengan desain dan konstruksi gudang pabrik dengan biaya perolehan sebesar 287.012.640, dan pada 25 September dengan pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan biaya perolehan sebesar 75.302.400, dan pada tanggal 27 September dengan 4 AC Darian 2 PK dengan biaya perolehan sebesar 8.220. Dengan informasi penjualan atau penghentian aset tetap selama tahun 2018 di kertas kerja F3 sebagai berikut, yaitu dengan tanggal 30 Maret stempel mesin dengan biaya perolehan sebesar 23.132.550 dan akumulasi depresiasi sebesar 21.443.020 dan kas yang diterima sebesar 2.924.097. Dan pada tanggal 30 Juni rumah dinas di Gunung Pati dengan biaya perolehan sebesar 474.690.360 dengan akumulasi depresiasi sebesar 457.796.125 dan kas yang diterima sebesar 893.377.445. Dan pada 29 Mei dengan Mebel dengan biaya perolehan sebesar 9.687.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 9.187.000 dan kas yang diterima yaitu sebesar 456.790. Dan pada 25 September dengan keterangan 4 AC Adiwarna dengan biaya perolehan sebesar 13.151.200 dengan akumulasi depresiasi sebesar 12.651.200 dan kas yang diterima yaitu sebesar 956.789. Nilai yang tercatat pada aset tetap tanggal 31 Desember 2017 di kertas kerja tahun sebelumnya yaitu dengan jenis aset tetap tanah yaitu dengan biaya perolehan sebesar 78.519.603 dengan akumulasi depresi 0. Dengan jenis aset tetap bangunan yaitu dengan biaya perolehan sebesar 2.209.877.260 dengan akumulasi depresiasi yaitu sebesar 1.582.336.517 dan jenis aset tetap pada mesin dan peralatan dengan biaya perolehan sebesar 434.655.175 dengan akumulasi depresiasi sebesar 364.268.089 dengan jenis aset tetap pada kendaraan yaitu dengan biaya perolehan sebesar 204.096.305 dengan akumulasi depresiasi sebesar 160.226.987 dan jenis aset tetap pada peralatan kantor dengan biaya perolehan sebesar 222.838.200 dengan akumulasi depresiasi yaitu sebesar 300.072.043. Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan metode dan tarif depresiasi aset tetap dengan metode garis lurus dengan gedung tarif 5% per tahun dan mesin dan peralatan sebesar dengan tarif sebesar 24% dan peralatan kantor dengan tarif sebesar 18% dan kendaraan dengan tarif sebesar 20% dan diminta selesaikan kertas kerja A4 dan berikan jurnal koreksi atas beban depresiasi dengan
menggunakan data di atas. Dan yang kedua, selesaikan kertas kerja pemeriksaan F1. Dan yang ketiga, selesaikan kertas kerja pemeriksaan F3 dan hitunglah keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap di tahun 2018 tersebut. Pada pengujian depresiasi pada PT Salsabila Putri yang bertanggal pada 31 Desember 2018 dengan jenis aktiva tetap mesin peralatan dengan pada depresiasi 1 tahun dengan harga perolehan sebesar 434.655.175 yang bertarif sebesar 24% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 104.317.242 dan dengan tambahan harga perolehan 71.653.025 dan bertarif 12% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 8.598.363 dan tambahan pada harga perolehan mesin dan peralatan yaitu sebesar 63.482.630 yang bertarif 10% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 6.348.263 dan dengan jumlah penghentian tersebut yaitu sebesar 119.263.868 dan jenis aktiva tetap pada peralatan kantor dengan depresiasi 1 tahun dengan harga perolehan sebesar 222.838.200 dengan tarif 18% dengan depresiasi pada tahun 2018 yaitu dengan sejumlah 40.110.876 dengan tambahan harga perolehan sebesar 22.222.200 dengan tarif 9% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 1.999.998 dan tambahan yang kedua dengan harga perolehan sebesar 8.220.000 dengan tarif 4,5% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 369.900 dan penghentian pada harga perolehan yaitu sebesar 23.132.550 dengan tarif 13,5% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 3.122.890,25 dan penghentian yang kedua dengan harga perolehan sebesar 9.687.000 dengan tarif 10,5% dengan depresiasi tahun 2018 itu sebesar 1.017.135 dan penghentian yang ketiga dengan harga perolehan yaitu sebesar 13.151.200 dengan tarif 4,5% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 591.804 dengan jumlah total yaitu sebesar 37.748.940,75. Pengujian depresiasi pada bangunan dengan depresiasi 1 tahun dengan harga perolehan yaitu sebesar 2.209.877.260 dengan tarif 5% dan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 110.493.863 dan tambahan pada bangunan yaitu sebesar dengan harga perolehan yaitu sebesar 208.352.960 dengan tarif 3,75%
dengan depresiasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 7.813.236. Dan tambahan yang kedua dengan harga perolehan yaitu sebesar 287.012.640 dengan tarif 1,25% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu dengan sebesar 3.587.658 dengan penghentian pada bangunan yaitu sebesar 474.690.360 pada harga perolehan dan dengan tarif sebesar 2,5% dan depresiasi pada tahun 2018 sebesar 11.867.259 dengan jumlah penghentian yaitu sebesar 110.027.498 dan jenis aktiva tetap pada kendaraan dengan depresiasi 1 tahun dengan harga perolehan yaitu sebesar 209.096.305 dengan tarif 20% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 41.819.261 dengan tambahan harga perolehan yaitu sebesar 69.792.450 dengan tarif 10% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 6.979.245 dan tambahan yang kedua dengan harga perolehan yaitu sebesar 75.302.400 dengan tarif 5% dengan depresiasi tahun 2018 yaitu sebesar 3.765.120 dengan penghentian sebesar 52.563.626. Total jumlah tersebut yaitu sebesar 319.603.933. Perhitungan tarif dengan mesin dan peralatan tambahan yaitu sebesar 6 bagi 12 kali 24% sama dengan 12%. Dan yang kedua dengan 5 bagi 12 kali 24% sama dengan 10%. Dan pada peralatan kantor dengan tambahan 9% untuk menghasilkan yaitu dengan 6 bagi 12 kali 18% dan 4,5 yaitu sebesar 3 bagi 12 kali 18% dengan penghentian 13,5% yaitu sebesar 9 bagi 12 kali 18% dan 10,5% itu menjadi 7 bagi 12 kali 18% dan untuk mendapatkan 4,5% yaitu sebesar 3 bagi 12 kali 18% dan perhitungan tarif pada kendaraan dengan tambahan yaitu untuk mendapatkan 10% yaitu 6 bagi 12 kali 20% dan 5% 3 dibagi 12 dikali 5% dan perhitungan tarif pada bangunan dengan tambahan yaitu 3,75 sama dengan 9 bagi 12 kali 5%. 1,25% sama dengan 3 bagi 12 kali 5% dengan penghentian 2,5% yaitu sama dengan 6 bagi 12 kali 5%. Koneksi selisih beban depresi dengan beban depresi per buku yaitu sebesar 309.908.647 dan beban per audit yaitu sebesar 318.903.932,75. Total tersebut yaitu sebesar 8.695.285,75 dan jurnal koreksi pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu dengan
debit akumulasi depresiasi aktiva tetap itu sebesar 8.695.285,75 dan beban depresiasi pada kredit yaitu sebesar 8.695.285,75. Aktiva tetap pada PT Salsabila Putri yang tertanggal pada 31 Desember 2018 dengan jenis aktiva tetap mesin dan peralatan dengan saldo awal yaitu sebesar 434.655.175 dengan tambahan pada harga perolehan yaitu sebesar 135.135.655 dengan penghentian 0 dengan saldo akhir pada harga perolehan yaitu sebesar 569.790.830. Depresi tarif metode dan umur pada mesin dan peralatan yaitu 21% dengan garis lurus. Saldo awal pada akumulasi depresi yaitu sebesar 364.268.809 dengan tambahan sebesar 119.263.868 dengan penghentian 0 dan saldo akhir pada akumulasi depresiasi sebesar 483.532.677 dan jenis aktiva tetap pada peralatan kantor dengan saldo awal pada harga perolehan yaitu sebesar 222.838.200 dengan harga perolehan tambahan yaitu sebesar 30.442.200 dengan penghentian sebesar 45.970.750 dan saldo akhir pada harga perolehan yaitu sebesar 207.309.650 dengan depresiasi tarif 18% dengan garis lurus. Saldo awal pada akumulasi depresiasi peralatan kantor yaitu sebesar 300.072.043 dengan tambahan 42.480.774 dengan penghentian 4.731.833,25 dan saldo akhir pada akumulasi depresiasi sebesar 337.820.984 dan jenis aktiva tetap pada bangunan dengan saldo awal dengan harga perolehan yaitu sebesar 2.209.877.260 dengan tambahan 495.365.600 dengan penghentian 447.690.360 dengan saldo akhir pada harga perolehan yaitu sebesar 2.230.552.500. Depresi tarif 5% dengan garis lurus dan saldo awal pada akumulasi depresiasi pada bangunan yaitu sebesar 1.182.336.517 dengan tambahan yaitu sebesar 121.894.757 dengan penghentian sebesar 11.867.259 dan saldo akhir pada akumulasi depresiasi yaitu sebesar 1.069.200.364.015 dan jenis aktiva tetap pada kendaraan dengan saldo awal harga perolehan sebesar 209.096.305 dengan tambahan 145.094.850 dengan penghentian 0 dan saldo akhir pada harga perolehan kendaraan yaitu sebesar
354.191.155 dengan depresiasi tarif, metode, dan umur yaitu sebesar 20% dengan garis lurus. Dan saldo awal pada akumulasi depresiasi 160.226.987 dan tambahan sebesar 51.563.626 dengan penghentian 0 dan saldo akhir pada akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 211.790.613 dan jenis aktiva tetap tanah dengan saldo awal harga perolehan yaitu sebesar 78.519.603 dengan tambahan harga perolehan 0, penghentian harga perolehan 0 dan saldo akhir harga perolehan tanah yaitu 78.519.603. Depresiasi tarif dan metode dan umur yaitu 0, saldo awal pada akumulasi depresiasi 0, akumulasi depresiasi tambahan 0, penghentian pada akumulasi depresiasi 0 dan saldo akhir pada akumulasi depresiasi 0. Total pada saldo awal harga perolehan yaitu sebesar 3.156.986.543 dan total harga perolehan pada tambahan yaitu sebesar 806.308.305 dan total pada penghentian harga perolehan yaitu sebesar 550.661.110 dan total pada saldo akhir harga perolehan yaitu sebesar 3.440.363.738 dan total saldo awal pada akumulasi depresiasi yaitu sebesar 2.406.904.356 dan total tambahan akumulasi depresiasi yaitu sebesar 335.203.025 dan total pada penghentian akumulasi depresiasi yaitu sebesar 16.599.092 dan total saldo akhir pada akumulasi depresiasi yaitu sebesar 2.725.508.289. Penghentian aktiva tetap pada PT Salsabila Putih yang tertanggal pada 31 Desember 2018 yang dibuat oleh klien dengan jenis aktiva stempel mesin dan tanggal yang diperoleh 0 dan tanggal yang dihentikan pada 31 Mei 2018 dengan depresiasi tarif 24% dan metode garis lurus dengan harga perolehan 23.132.550 dan akumulasi depresiasi pada stempel mesin yaitu sebesar 21.443.20. Nilai buku pada stempel mesin yaitu sebesar 1.689.530 dan kas yang diterima pada stempel mesin yaitu sebesar 2.924.097 dan laba pada stempel mesin yaitu sebesar 1.234.567 dan jenis aktiva pada rumah dinas yang tanggal diperoleh 0 dan tanggal yang dihentikan yaitu pada tanggal 30 Mei 2018 dengan tarif depresiasi 5% dengan metode garis lurus dan harga perolehan 474.690.360 dan akumulasi depresiasi pada rumah dinas yaitu sebesar 457.796.125 dan nilai buku pada rumah dinas yaitu sebesar 16.894.235 dan kas yang diterima pada rumah dinas yaitu sebesar
893.377.445 dan laba yang diperoleh rumah dinas yaitu sebesar 876.483.210 dan jenis aktiva mebel dengan tanggal yang diperoleh 0 dan tanggal yang dihentikan 29 Mei 2018 dengan depresi tarif 24% garis lurus dengan harga perolehan mebel yaitu sebesar 9.687.000 dengan akumulasi depresiasi yaitu sebesar 9.187.000 dan nilai buku 500.000 dan kas yang diterima mebel yaitu sebesar 456.790 dan laba pada mebel yaitu sebesar 43.210 dan yang keempat jenis aktiva 4AC tanggal yang diperoleh 0 dan tanggal yang dihentikan pada 25 September 2018 dengan depresiasi tarif 24% dengan metode garis lurus dengan harga perolehan yaitu sebesar 13.151.200 dengan akumulasi depresiasi yaitu sebesar 12.651.200 dan nilai buku 500.000 dan kas yang diterima 4AC yaitu sebesar 956.789 dengan laba yaitu sebesar 456.789 dan total pada harga perolehan tersebut yaitu sebesar 520.661.110 dan total pada akumulasi depresiasi yaitu sebesar 501.077.345 dan total pada nilai buku yaitu sebesar 19.583.765 dan total kas yang diterima yaitu sebesar 897.715.121 dan total laba yaitu sebesar 878.217.776. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menjelaskan atau kurang dipahami. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Ahmad Basuki, mohon izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.